Kobra itu di air seperti ular air biasa ya, lurus. Si ininya juga nggak ngembang. Nah, dia ingat pada saat mau masuk, pas berdiri bener. Nah, sekarang Kang Arvin, susah sekali namanya nih. Kang Arvin. Betul. Kang Arvin ini adalah salah satu orang yang pecinta hewan. Termasuk juga salah satu pendiri dari komunitas Free Fly Cimahi. Free Fly Cimahi Community FFC. Free Fly Community Cimahi. Community Cimahi. Berarti nggak salah. Cimahi Community, Bos. Community Cimahi. Community Cimahi. Ya udah, mana MFC lah. Karena mereka juga udah tua sih, jadi udah pada lupa semua. Nah, dulu Kang Arvin ini adalah salah satu peternak dari hewan parbeng. Nih, suka dukanya apa Kang jadi peternakan? Sukanya kalau berhasil itu suka karena jadi cuan. Kalau dukanya gagal breed, entah telurnya nggak jadi, banyak lah. Banyak dukanya. Banyak dong. dukanya. Sukanya tuh Sukanya ya kalau jadi cuan. ada nggak? Ada. Pernah Sering, alhamdulillah. breeder terkenal tuh Kang Arvin. Bukan breeder, lebih tepatnya seller. Tapi kita Iya, nggak pernah kebagian. Enggak, dia mah memang Saya pelit. makelar ya. Broker lah, Broker. bahasa kerennya broker. Kalau kata Broker Sundanya, tadi cingogo teh. Oke. kalau kata Mereka yang Sundanya ngomong. calo. Nggak apa-apa lah. Mau calo, mau broker, mau seller, apapun itu namanya, yang jelas namanya pecinta hewan ini kan tidak jauh dari jual beli, bener kan? Bener. Karena komunitas ini yang bilangnya sayang, bilangnya nyaah, yang bilangnya lopek banget lah. Akan cuan Ada pada kata. waktunya. Nah itu akan jadi seller pada waktunya. Karena ada pas bosen mau dikemanain nih si hewan ini. Iya. Kalau dikasihkan, nyaah ada orang yang beli. Erek dijual, harga anak turun, lebar. Akhirnya Terlalu banyaknya ripuh marawan. loba teuing ge ngaran anakan kan lieur kan. Karena ada peribahasa kayak gini. Di mana hobi kita itu harus bisa Menghasilkan. memberikan kita makan. Nah. Hobi menghasilkan makan. Nah, Hobi menghasilkan makan sama dengan pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi. Betul. Apalagi menghasilkan. Nah, Tapi Kang Arvin oge cenah pernah melihara hewan pemangsanya. Iya. Naon? Buaya. Berarti melihara diri sendiri dong. Kebayu. jangan terlalu sensor lah. Wih, kamera matiin. Nah, Kang, katanya pernah melihara burung predator, Kang. Pernah. Tahun Dulu berapa tuh? 2000 sabaranya? 15. Enggak. Luwihnya orang berarti. 2017. Oh, 2017. 17. Iya. Kebetulan Bapak ini yang mengajari saya. Bukan saya. Kembarannya. Oh. Ini yang di sebelahnya. Kang Tibo. nanti di Tararewa. Baheula. Baheula. Itu sebelum ada yang tahu itu appendix. Iya. Taunya kan melihara BOP itu keren. Terus kumaha ta, Kang? Suka dukanya melihara burung pemangsa? Sukanya kan keren. Terus beda dari yang lain. Sebetulnya kalau keren mah bukan suka ya, perasaan itu mah ya. Iya, Mungkin. Mungkin Dukanya pas maraban. sekarang kau masih bersahaja. Salah ya? Salah. Terus gua garing anjir. Tolong hostnya diganti. Oke lah, saya keluar. Kumaha Kang, eta suka dukana melihara burung appendix selain makannya yang boros. Makanya nggak terlalu boros sih sebenarnya. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang, kebetulan waktu melihara saya masih mahasiswa. Terus mahasiswa yang melihara burung predator. Ya jadi banyak gaya. mahasiswa banyak gaya, banyak tingkah. Jangan diikuti, tolong. Tapi nggak apa-apa lah.
Berarti kalau sekarang mah udah hijrah ya kata-katanya ya. Sekarang udah hijrah, alhamdulillah, one fight. Naon emangnya? Maksudnya naon sih? Takbir. Oh. Gimana hijrah pindah hewan gitu. Sekarang mah Berat, lain berat jenggotan banyak. sekarang Ada. Jenggotan nungkul. Terus kemana Kang? sekarang ke perikanan, Oh, sekarang jadi pecinta hewan ikan. ikan. Nah, melihara hewan ikan apa sekarang di rumah Kang? Kalau bahasa Indonesianya itu bogo. Bogo bahasa Sunda sih. Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Kalau Sunda pedalaman itu cingok disebutnya. Cingok. Alias ikan cana. Oh, ikan cana ternyata yang dipelihara Kang Arvin ini sekarang lebih ke perairan ya. Perairan. Karena simpel. Simpel. Terus nggak ribet juga Ya, ya. nggak ribet. Memang ikan cana itu salah satu ikan yang fight di kondisi apapun, ya Kang ya. betul. Bisa di kondisi air yang keruh juga, disolokan, ya kan? Di air balong misalkan, Betul. apalagi di air akuarium yang notabene-nya selalu dirawat gitu ya. 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 Pasti dirawat. Kecuali kemudian Kang Arvin suka ngerawat akuarium? Alhamdulillah. Ente. Ya begitulah. Namanya hobi kan ada lagi semangat gitu. Ada lagi turun nyede antep, woy. Tapi kalau ikan cana ini kan orang lebih mengenalnya ke ikan kepala ular ya, atau snakehead Snakehead. fish ya. Ya. Kalau bahasa kerennya mah eta lah, snakehead fish. Nah, mungkin salah satu juga jenis tipe ikan yang predator berarti ya. Predator, maksudnya predator. Untuk perawatannya Kang, kumaha tah? Perawatannya simpel, yang penting ngasih makannya bener. Itu aja kalau ikan cana sama Bisa air pakai sih. pelet tuh? Bisa. Ada beberapa seller yang udah membiasakan si ikannya pakai pelet. Berarti harus dipelihara dari kecil itu dikasih pelet itu. Ya, kalau ingin yang makan pelet. Gitu. Oh, tapi selain itu apa aja tuh makanannya? Makanya kayak cacing, udang, jangkrik, ulat Hongkong, Oh, ya pokoknya insek lah ya, Iya. insektivora lah ya. insektivora. Berarti tapi kan katanya ikan jenis snakehead ini kadang-kadang suka makan juga apa itu hewan-hewan pengerat kecil gitu kayak Tikus. tikus gitu kan, dimakan juga ya? Mungkin beberapa kalau yang size udah Ukurannya besar jumbo ya. gitu ya? Ya. Oh. Kalau yang masih kecil-kecil sih enggak sih kayaknya. Kayaknya ya. Saya juga nggak tahu karena belum pernah gitu. ya. Tapi ya mungkin kalau dulu pernah melihara hewan jenis burung pemangsa, sekarang juga pindah ke ikan, ikan juga pemangsa. Artinya Kang Ervin ini salah satu predator ya. Predator. Maksudnya menyukai predator gitu. Nah, iya, Ah. bukan lelaki predator ya. Perlu digarisbawahi. Pantesan. Agak aneh ya, bahasanya agak aneh itu. Bisa. Teuing. Saha sih? Saya siapa? Suka gitu bae. Nah, Kang. Berarti kan Akang ini suka melihara hewan yang agak-agak sangar lah ya, Ya. agak pemakan daging lah gitu kan. Biar laki lah. Maco gitu ya. Maco. Udah Kelihatannya. kelihatannya. Nah, pernah nggak Akang ini melihara hewan yang pemakan daging tadi, terus sampai terjadi apa crash, kecelakaan atau insiden lah ya bener insiden. Insiden, kalau insiden pernah sih waktu masih di burung predator. Burung predator Kebetulan ini pernah jebol di cengkram gitu ya. kena apa? Sticky, Sticky itu ini buat golf. stick baseball. Oh. Stick baseball. Stick dong gitu. Iya. Sticky itu cengkraman. Cengkraman. Gitu. Oh iya. Oh, terus Ya, alhamdulillah. Baru hilang. Dijahit? tahun- Enggak. dijahit cuman bolong. Dilem pakai ini. Solder. Dedak kopi. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang mau melihara hewan-hewan predator kayak teman-teman kita ini, kayak Kang Diki di jalur reptil, Kang Eka juga pernah di jalur predator melihara apa Kang dulu? Burung hantu ya? Burung hantu. Burung hantu. Terus Kang Arvin juga melihara burung di burung pemangsa ya, khususnya elang ya Kang ya. Elang. Mungkin ya kalau burung pemangsa itu. Sebetulnya burung pemangsa itu banyak ya, Banyak. bukan elang aja ya. Ada burung hantu. Burung hantu, terus termasuk burung-burung yang makan
serangga itu kan juga dia pemburu sebetulnya, memburu mangsanya, karena burung yang memakan makanannya yang hidup, berarti kan dia harus memangsa, kecuali kalau pemakan buah. Kalau pemakan buah mungkin dia nyamperkan lah ke buah gitu. Ngarujak. Itu mah kayaknya lebih ke yang punyanya. Jadi intinya teman-teman kalau yang mau melihara hewan buas, kita harus sadar juga hewan buas ini memang diciptakan dan dilahirkan sebagai hewan yang buas. Mau dijinakkan seperti apapun pasti ada kalanya Beringas. insiden. Ya, beringas bener. Kadang-kadang teka aja gitu, atau enggak kitanya kepedean gitu ya. Wah, ini jinak, jitot, tahu-tahu nancap di dia. Karena bagaimanapun juga hewan itu punya insting nalurinya. Nah, itu hewanan. insting alamiah. Ya, insting alamiah selalu ada. Dan Betul. itu sebenarnya kita harus tetap jaga juga, karena suatu saat nih kalau kita sudah anggap tidak mampu atau sudah tidak layak tempat kita harus lepaskan ke alamnya. Betul. Berarti kalau sekarang mah, kalau zaman dulu mungkin aduh nyaahir dilepaskan teh mending dijual we gitu. Kalau sekarang mah lebih ke pelestarian ya. Teman-teman kita ini sekarang pecinta alam lah. Saking mencintainya alam, kadang-kadang tidur di luar dan dibukakan pantau. Tapi intinya buat teman-teman, poinnya di sini adalah kalau misalkan mencintai hewan, kita harus tahu yang apa dikatakan tadi Kang Diki, yaitu ilmunya dulu, ya Kang ya. Ilmunya dulu kita kuasai untuk memelihara hewan tersebut, setelah itu baru diaplikasikan. Nah, apa juga yang dibilang sama Kang Eka tadi, kita boleh cinta hewan, tapi kita juga harus menghargai hewan yang lain. Sharing. Artinya kita kalau misalkan sudah menghargai komunitas lain, di mana kita mendapatkan hewan yang tidak kita kuasai, kita bisa nanya ke teman-teman yang komunitas lain ya Kang ya. Untuk itulah terbentuk Alfa dari pencetusan Kang Elvan, Kang Eka, Kang Diki. Nah, selain itu juga kita juga harus dengarkan yang dibilang Kang Arvin tadi nih. Sejinak-jinaknya hewan tetap ada insting naluri. Dan kalau di predator nggak ada predator yang jinak, adanya yang terbiasa. Betul. Predator itu tidak ada yang jinak, tapi karena dia terbiasa dan kelaparannya, jadi nurut. Karena dia lapar jadi nurut. Bener sih. Seperti itu. Semua hewan. Hampir semuanya. Bukan hanya predator. Jadi tidak adalah kata bahasa jinak buat hewan buas ya, buat predator. Yang ada karena terbiasa. Mungkin lingkungan. Terus pemeliharaan, perawatan, ya kenyamanan. Kan, ya? Betul. Jadi buat teman-teman sekali lagi dengarkan apa kata-kata teman-teman kita ini untuk melihara hewan sesuai dengan takaran kita sendiri dan ilmu yang kita punya. Ilmu kita baru anak TK, jangan pernah mau cari ilmu yang anak SMA, karena nanti kabeureun ya Kang ya. Salah kaprah. Kerek apal retik hayang miara kobra misalkan, kan ternyaho lah. Jadi belajar dulu lah. Oke. Nyawa maut. Nah, Kang Eka, tadi kan menurut Kang Diki seperti itu. Ini saran dan masukan untuk teman-teman kiper di luar sana yang mungkin saat ini masih memelihara. Kalau Kang Eka, Kang Diki, Kang Arvin ini kan dibilangnya udah lama lah gitu melihara hewan nih. Untuk yang baru-baru nih, teman-teman kita yang baru, ada saran, usul, masukan mungkin? Oke. Mungkin sebelum saran ke adopter atau kiper hewan, saya ada saran juga dulu untuk masyarakat pada umumnya. Yang pertama mungkin anggap saja semua hewan itu berbahaya. Betul. Tetapi bukan cari untuk, aman ya? Ya, tetapi bukan untuk kita bunuh. Ya. Secara langsung. Kalau misalkan bisa kita usir aja dulu seperti Kang Diki bilang tadi. Kalau misalkan sudah mengancam nyawa baru silahkan dibunuh. Anggap saja semua hewan seperti itu. Apalagi ular, anggap saja semua ular itu berbahaya kalau kita tidak tahu cara untuk mengantisipasinya seperti apa. Betul sekali itu. Kemudian yang kedua, saran untuk adopter atau kiper hewan yang baru, sebelum kita adopsi hewan, ada baiknya kita untuk mencari ilmunya terlebih dahulu. Tuh. Jangan sampai
kita piara hewan dan akhirnya mati lagi. Itu sih yang miris gitu ya. Iya, lama-lama punah. Oke. Itu kan yang kita pelihara tuh hewan itu kan hewan dari alam, makhluk dari alam, otomatis habitat aslinya dia di alam. Jangan sampai kebiasaan dia hidup di alam kita biasakan dia hidup di rumah. Nantinya betul. ada kecenderungan stres atau seperti apa. Ya, yang lebih cenderung hewan itu cepat mati, Ya, terutama itu stres. stres. Karena hewan ini tidak terbiasa dengan lingkungannya ya. Ya. Betul sekali. Mungkin Persiapkan dulu segala sesuatunya, kebutuhannya, makannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, terus resiko terburuknya seperti apa. betul sekali. Resiko terburuk untuk hewan itu untuk keluarga dan untuk kita sendiri. Betul. Jangan sampai, saya pernah temuin salah satu member dari komunitas hewan, di saat kita ada acara, dia membawa hewan buas, sebut aja kobra. Dia Berbisa bawa kobra, berbisa dengan free handling. Wih, Dia pegang pakai Tangan tangan kosong langsung, gitu. tangan kosong. buset. Nah, di situ kita tegur dia secara keras. Ya. Jangan Membahayakan sampai itu kan ya. membahayakan orang sekitar juga gitu. Jangan sampai betul sekali. gara-gara kekonyolan dia Akhirnya timbul korban lah ya. akhirnya timbul korban atau bahkan dia sendiri jadi korbannya. Tidak Iya, seperti itu. Kita pelajari dulu seperti apa. Betul Tong sekali. asa aing gaya gitu kan. Nyawa jadi taruhan, nggak seperti Iya. itulah. Ngeri ya kalau kayak gitu ya. Mungkin Kang Diki saran masukan buat kiper-kiper yang masih berkecimpung di bidang hewan ini, Kang. Kalau saran saya sih ya, buat yang ingin ngekeep hewan atau adopt hewan yang seperti apapun itu hewannya ya, lebih baik kalian masuk dulu ke komunitasnya, lalu kalian bertanya sama senior-seniornya, Iya. ambil dulu ilmunya, baru kalian bolehlah pelihara si hewan tersebut. Jadi jangan sampai kalian tuh punya tapi nggak berilmu. Lebih baik berilmu dulu Betul, baru betul. kalian punya. Gitu aja. Berarti kalau mau pelihara ular, gabung Ya. sama komunitas ular dulu, tanya-tanya dulu, cari ilmu dulu, baru pelihara. Ya, Gabung mau betul. ke sugar glider, gabung dulu, misalkan tanya-tanya ilmu dulu, baru pelihara. Betul, karena yang si komunitas pun tidak akan segan untuk membagikan ilmunya. Betul. Itulah Tidak. gunanya komunitas ya. Betul. Bagi sharing ilmu itu, ya ilmu mah berat di bawah Ya, sih ibaratnya. Pokoknya seperti itu aja. Lebih baik kita berilmu dulu lalu punya, jangan punya dulu lalu berilmu. Karena itu pasti fatal akibatnya. Apalagi kalau teman-teman kita ini yang baru cinta sama hewan kan, apalagi yang berduit lah ibaratnya. Betul, Wah itu hewan ini lucu nih, bagus nih. betul. Beli ah, berapa? Harganya sakieu. Wah murah, beli. Ai pas udah beli bingung. Nih, Ngurusna kumaha ya. betul. Nah, Jangan sampai kita menyiksa hewan yang Betul. kita punya. Zolim. Zolim. Nah, Dilaknat betul. nanti. Nah, Kang Arvin, saran, masukan, Kang Kevin. Saya sih lebih menambahkan ya, lebih bertanggung jawab, jangan lapar mata karena ngelihat orang melihara ini jadi ikut-ikutan gitu. Oh, jadi panasan gitu. Ya, panas, Panasan. lebih bertanggung jawab gitu. Karena Oh. banyak kiper-kiper baru yang cuman lapar mata gitu. Hayang Hayang memiliki, tapi ngungkul. tak bisa ngurus gitu. Nah, iya, Oh. paling lebih bertanggung jawab. Itu Nah. sih intinya. Jadi gitu teman-teman, kita kuasai dulu apa dulu, kita kuasai apa yang mau kita handle. Betul. Ya. Entah itu tentang kebiasaannya, habitatnya, ilmunya kalau kata Kang Diki, termasuk rasa menanggung jawab. Pertanggungjawabannya itu yang agak berat. Kata Kang Arvin tadi, kalau kita misalkan gatel mata, dompet nah hampang, dalam artian banyak duit, pengen ini beli, pengen itu beli, tapi pada saat setelah dimiliki tidak bisa bertanggung jawab untuk memelihara, akhirnya kaculkeun teh dengan kan, dan ujung-ujungnya mati Mati. di tangan kiper, bener nggak? Itu yang menyebabkan kepunahan. Ingat. Itu yang menyedihkan sebenarnya mah. Jadi punah di tangan kiper, bukan punah di alam liarnya, karena alam itu bisa merescue dirinya sendiri kalau menurut saya. Contoh lah, misalkan ada gunung hancur nih, dibiarkan saja, ujung-ujungnya tumbuh pohon, habitat baru datang, dia merescue dirinya sendiri, ya kan? Beda kalau hewan udah di tangan kiper, di tangan pemilik, ya
sedemikian rupa harus bertanggung jawab si pemilik itu, benar. Harus ngasih makannya tadi, harus dengan ilmunya, kemampuannya. kata Kang Diki, tanggung jawabnya juga, betul. Nah, Kang Diki, Kang Eka, Kang Arvin, dari sekian penjelasan banyak tadi dari atas sampai ke season yang sebelum penutupan nih, mungkin ada moto atau slogan lah buat komunitas-komunitas yang bisa mengingatkan, oh ini teh kata-katanya Kang Diki, oh ini kata-katanya Kang Eka, oh ini kata-kata Kang Arvin. Nah, ada nggak yang bisa mengingatkan teman-teman kita bahwa itu memang, oh ini wejangan dari Kang Eka, Kang Diki, Kang Arvin, mangga? lah. Sok mangga. Masih mau diajakan. Gambreng. Karena saya paling waraknya, saya mau menyerahkan ke yang senior. Buru asuh. Kalau pesan atau saya dari dulu slogan buat saya sendiri, saya lebih baik banyak bertanya daripada banyak menggoogling. Lebih baik banyak bertanya daripada banyak menggoogling. Ya, Alasannya? alasannya kalau kamu menggoogling hanya pada komputer yang cuman itu aja, sedangkan kalau kamu bertanya pada orang yang sudah mengalami atau berpengalaman, Betul, dan di situ ilmunya akan terinci dengan banyak, seperti itu. Mantap ini. Berarti slogannya Kang Diki ini, lebih baik bertanya daripada menggoogling. Betul. Karena kalau bertanya itu dijawab dengan ilmu yang ilmiah Ya, dan alamiah. Karena Alamiah. sesuai dengan ilmu yang ada di buku dan pengalaman. Pengalaman. Mantap, Karena Kang Diki. yang paling buat saya, yang paling berguna di dalam dunia perhewanan itu bukan dari mana-mana lagi selain untuk bertanya sama orang yang berpengalaman. Iya, betul. Jangan malu bertanya sama Betul. orang-orang yang sudah berpengalaman. Betul. Iya, Jadi lebih baik kalian bertanya, cerewet nggak apa-apa, dan senior atau orang yang lebih mengerti pun nggak akan pelit untuk ngasih tahu. ilmu ya, Betul. Gitu. Betul. Karena mereka pun ingin orang-orang atau adik-adiknya tuh pintar. Betul sekali, karena regenerasi itu yang penting ya. Yang penting Betul. seperti itu. Itu dari Kang Diki. Mungkin ada yang lain dari Kang Eka, mangga? Kalau dari saya sendiri sih, jadikan diri kalian itu selalu bermanfaat untuk semuanya. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk alam juga. Berarti lebih liberal ini ya. Iya. Gitu, cenderung komunitas. Kenapa sih ya komunitas? Ari Nah. teu bisa nanaon mah gitu ya. Iya, di saat ada kita bermanfaat, dan di saat tidak ada kita pun masih betul. bermanfaat untuk mereka. Betul sekali. Jadi dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di situ langit di luhur gitu. Jadi buat apa ada komunitas segede gaban, tapi unfaedah itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, percuma. Betul sekali. Makanya kenapa di kita khususnya di Indonesia ini, kalau misalkan di situ ada organisasi atau komunitas yang membidangi perhewanan, Betul. terus ada kiper-kiper baru yang mau melihara hewan tersebut, alangkah baiknya kita bertanya ke komunitas itu. Nah, kecuali kalau memang udah di dalam komunitas, kayak Betul. yang Diki bilang tadi, kalau udah di dalam komunitas ya nanyalah ke seniornya, ke yang lebih paham gitu. Betul. Jangan hanya sekedar searching, tapi tidak sesuai. Buku dengan pengalaman mungkin berbeda. Berbeda. Ya? Berbeda. Betul. Ada Sudah? lagi? Dah. Cukup. Cukup. Sudah Betul. tunduh. Berarti slogan dari Kang Eka ini selalu bermanfaat dimanapun kita berada. Betul. Nah, maka Kang Arvin. Nah, udah. Manfaat nasi. Inilah salah satu orang yang tidak bermanfaat sama sekali. Cintai usus minum Yakult tiap hari. Namanya paling pesan sih buat yang berhubung saya mainnya di yang ilegal dulunya gitu. Dulunya untuk yang masih kiper yang ilegal, tolonglah beli yang legal gitu. Karena harganya cuma beda dikit, resikonya Tambah sama. banyak. Oh gitu sih. Ya benar. Sama jangan malu kalau mau gabung ke satu komunitas, jangan malu gitu. Tapi ulah Karena malu-maluin. peda terkenal jadi malu kan banyaknya. Oh.
Oh iya bener, kadang-kadang orang ini sudah merasa ilmunya banyak, pada saat dia gabung ke komunitas, jadi sok-sokan, sok tahu gitu, padahal dia tidak tahu sama sekali. Jadi mendingan lebih baik Ya nanti saya prank lagi. bertanya. Bener. Nanti kena prank lagi sama Kang Niki. Nah, jadi pesannya Kang Arpin ini atau bisalah diingat buat teman-teman kata-kata Kang Arpin ini. Hentikan pembelian hewan ilegal. Kalau ada yang legal, kenapa harus yang ilegal? ilegal? Karena banyak sekarang udah banyak yang ngebreed kayak kakak tua. Oh gitu iya kan. bener yang Legal, bersertifikat. sertifikat. Nunjuknya ke sini. Kakak tua. Kakak tua, kakek tua, bapak tua. Bapak tua kayak di Papua tuh. Kakak tua. Oke lah, panjang lebar sudah dijelaskan dari mula Kang Diki sebagai tamu, ternyata wah Kang Diki bawa supporter, ada Kang Eka, ada Kang Arpin sebagai penggemar beratnya Kang Diki. Akhirnya kita bisa bercerita panjang lebar di Sagala Sato channel ini buat teman-teman yang ingin atau berkenan hadir untuk ngobrol bareng sama saya di sini di Sagala Sato channel. Boleh datang ke sini atau hubungi saya via media sosial atau via Facebook, di inbox, di WhatsApp, atau mungkin di media sosial yang lainnya yang berkaitan dengan Sagala Sato Bandung. Kenapa Sagala Sato Bandung ini ada? Ya, untuk kalian semua. Oke, terima kasih Akang-akang Sadayana atas kunjungannya hari ini. Semoga apa yang dibicarakan ada manfaatnya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang masih baru ke perhewanan mungkin bisa diambil pelajarannya, atau teman-teman yang sudah lama memiliki hewan tetapi dia belum ada ilmunya, ya katakan di kita belajar dulu lah. Oke? Terima kasih Kang. Selamat berjumpa kembali. Oke, terima kasih.